Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini akan didasarkan atas kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 dan 16 saya bacakan demikian. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diucapkan oleh Petrus ini adalah dalam konteks, dalam saat ketika ia diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang membaptiskan Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi, dan membaptiskan Kornelius yang berarti juga menerima ia sebagai bagian dari jemaat Tuhan merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan pada masa itu. Itu sebabnya banyak orang Kristen Yahudi yang marah dan menuntut pertanggungjawaban Petrus. Apa yang diterangkan oleh Petrus kepada mereka adalah menyangkut karya Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus telah turun atas Kornelius dan seisi rumahnya, maka ia dengan mantap membaptiskan Kornelius beserta dengan seluruh isi rumahnya. Tetapi bukan hanya itu. Di dalam percakapan Petrus dengan Kornelius, di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35, apa yang dikatakan Petrus? Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi kehidupan Kornelius beserta dengan seluruh isi rumahnya menunjukkan bukti yang sangat kuat bahwa mereka mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengamalkan kebenaran. Dan itu menjadi tanda dan bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam keluarga ini. Itu yang kemudian menyebabkan Petrus dengan mantap membaptiskannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang ini ada banyak orang yang penuh percaya diri, mengklaim, menyatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya dan hidupnya, Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, tidak sedikit pula orang Kristen yang bertanya-tanya dengan penuh keraguan, apakah ada Roh Kudus di dalam diriku? Apakah Roh Kudus berkarya di dalam diri dan di dalam hidupku? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak cara orang mengukur atau menilai adakah Roh Kudus atau Roh Allah itu di dalam kehidupan seseorang. Nah, ada banyak cara yang bisa diperdebatkan pula. Sungguhkah bahwa itu merupakan karya Roh Kudus? Namun satu hal yang menurut keyakinan saya tidak dapat diperdebatkan, menjadi bukti yang sangat kuat dan sahih adalah bahwa kehidupan orang itu mengalami perubahan menuju ke arah yang semakin baik. Itu menjadi tanda dan bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Roh Kudus ada di dalam diri orang itu.
Dari kehidupan yang dulunya barangkali melawan Allah, menjauh dari Allah, menolak Allah, menjadi kehidupan yang mau mengasihi Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Kehidupan yang dulu menyukai kejahatan, menyukai hal-hal yang tidak benar, menjadi kehidupan yang mencintai kebenaran, mengamalkan kebenaran. Itu suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu menjadi tanda dan bukti yang tidak terbantahkan Roh Allah hadir dan bekerja di dalam orang itu. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengatakan ketika berbicara tentang Roh Kudus ini, dia menyebutnya sebagai Roh kebenaran. Kenapa? Karena Roh itu akan menuntun setiap orang yang percaya kepadanya untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga setiap orang yang mengalami pembaruan hidup, mengalami perubahan yang terus-menerus dan semakin baik, itu menunjukkan bahwa ia terbuka terhadap karya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam dirinya dan Roh Kudus mengubahkan hidupnya. Itu menjadi bukti sekali lagi yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, jikalau kita yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saya, Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, silahkan mengevaluasi apakah hidup saya mengalami pembaruan ke arah yang lebih baik. Bagi saudara-saudara yang tidak yakin, yang bertanya-tanya dengan penuh keraguan, adakah Roh Kudus dalam hidup saya? Juga dipanggil untuk melihat dan meneliti apakah hidup saya mengalami perubahan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, menjadi semakin baik. Kalau itu yang terjadi, maka Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri orang itu. Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri kita. Itu bukti yang tidak terbantahkan bahwa diri kita, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus menuju kepada kehidupan di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, teguhkanlah kami dengan iman dan keyakinan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu sungguh hadir dan bekerja di dalam diri kami. Ajarkanlah kepada kami untuk terus membuka diri, untuk disapa oleh Roh Kudus, untuk diubahkan oleh Roh-Mu yang kudus. Karena karya-Mu adalah karya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Semakin berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kami belum sempurna, tetapi kami terus diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah itu meneguhkan keyakinan kami bahwa Roh Kudus-Mu sungguh hadir dalam diri kami dan bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.